Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan semoga kita semua sehat selalu ya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan ya materi kita. Minggu lalu kita sudah bahas tentang termokimia ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materi kita yaitu tentang laju reaksi ya. Oke. Nah, ini akan Bapak coba tampilkan dulu ya. Oke. Ini konsep untuk laju reaksi ya. Nah, di sini mungkin gambarnya seperti kalian lihat ya. Nah, di sini ada gambar apa? Makanan ya dalam suatu kulkas. Kita amati di sini konsep dari laju reaksi itu sebetulnya adalah tidak lepas dari ini, konsep dari ya seperti kita menyimpan makanan. Ya, seperti kita menyimpan makanan pasti kalau tidak disimpan dalam kulkas ya pasti itu akan menjadi busuk ya. Ini sebetulnya konsep dari laju reaksi ya. Nah, baik, kita akan bahas. Nah, di sini akan Bapak bahas konsep laju reaksi terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu tentang pengertian laju reaksi ya. Di sini seiring dengan bertambahnya waktu reaksi ya, jumlah zat reaksi akan semakin sedikit, sedangkan produksi produk semakin banyak. Oleh karena itu, laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya reaksi atau laju terbentuknya produk. Tapi di sini sebetulnya nanti ada persatuan waktu ya gitu ya. Itu adalah definisi dari laju reaksi. Jadi nanti konsepnya adalah di sini laju berkurangnya. Nanti laju berkurangnya itu adalah pereaksinya, sedangkan kalau produk itu adalah terbentuk. Karena terbentuk berarti bertambah. Ya, makanya nanti kalau untuk konsep pereaksi di sini karena dia berkurang maka tandanya minus. Sedangkan kalau produk karena dia terbentuk, ya kalau terbentuk pasti kan bertambah gitu ya. Kalau bertambah berarti apa? Tandanya plus. Ya nanti kita akan tentukan lebih jauh gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada penentuan laju reaksi. Nah, laju reaksi itu dapat ditentukan melalui percobaan, yaitu dengan mengukur banyaknya reaksi yang dihabiskan atau banyaknya produk yang dihasilkan pada selang waktu tertentu. Nah, jadi penentuan laju reaksi itu juga melalui percobaan ya. Jadi nanti bentuknya memang harus melalui percobaan ya. Ya datanya gitu ya, datanya terus melalui percobaan. Biasanya kalau Bapak dulu praktikum ketika waktu kuliah itu biasanya nanti yang digunakan itu adalah asam peroksida. Nah, seperti ini ya gambarannya ya. Kalau ini kan pakainya magnesium, kalau dulu Bapak pakainya serbuk dari yang ada di ini ya, yang ada di di batu baterai. Ya, biasanya kan kemarin kalian ngambil batang karbonnya saja ya untuk praktikum larutan elektrolit dan non elektrolit, tetapi kalau itu dia diambil serbuk sengnya. Nah, tapi serbuk sengnya ini harus dikeringkan dulu ya. Kemudian dimasukkan ke dalam asam klorida encer. Nah, nanti di sini dia ada namanya siring gas. Nah, siring gas di sini adalah untuk mengukur jumlah gas ya. Kemudian di sini juga dalam waktu tertentu. Nah, gitu ya. Jadi konsepnya sebetulnya kalau praktikum mudah sebetulnya gitu ya. Tinggal di sini dipakaikan selang gini ya, selang selang yang bisa, kalau misalnya tidak ada selang yang bentuknya L seperti ini, tinggal dipakaikan ya, bisa lah, itu tinggal diakali saja sebetulnya ya kalau misalkan di lab tidak ada. Oke, berikutnya di sini ungkapan laju reaksi. Nah, untuk sistem homogen, cara yang umum digunakan untuk menyatakan laju reaksi adalah laju pengurangan. Tadi yang Bapak bilang laju pengurangan itu, laju untuk reaksi itu adalah mengalami pengurangan. Makanya di sini tandanya minus ya. Atau laju penambahan konsentrasi molar produk dalam satuan waktu ya. Di sini untuk sistem homogen ya.
Nah, bagaimana Pak kalau misalkan dia sistemnya heterogen? Maksudnya gimana homogen dan heterogen? Nah, kalau homogen artinya satu fasa. Misalnya gas semua gitu ya. Misalnya. Jadi nggak ada dalam satu reaksi itu ada yang fasanya solid, ada yang fasanya gas, ada yang fasanya cair. Kalau itu berarti heterogen, berbeda-beda. Tapi kalau homogen semuanya sama ya. Jadi mau gas semua. Kalau misalnya cair semua. Kalau misalkan bentuknya aqueous atau lautan semuanya sama ya. Kemudian juga contoh ya, misalkan seperti ini. Untuk reaksi MR menjadi NP. M di sini adalah koefisien ya. Jadi di sini M-nya adalah koefisien. Dimana R di sini adalah bereaksi gitu ya. Bereaksi menjadi N di sini koefisien dari produk, P-nya adalah produk gitu ya. Maka untuk menentukan laju reaksinya di sini dilambangkan dengan R. Mungkin beberapa buku ada juga V. Nanti Bapak akan ganti saja ya. Ganti saja untuk lambangnya ya. Lambangnya. Biasanya sih kalau di sini mungkin kenapa R? Karena kalau lambangnya V itu mungkin khawatir terbalik antara laju dengan kecepatan gitu ya. Kalau laju di fisika mungkin kalian pernah belajar laju reaksi, bukan laju reaksi, kecepatan dan laju. Kalau kecepatan itu adalah besaran vektor, sedangkan kalau laju itu adalah besaran skalar gitu ya. Kalau besaran skalar itu hanya memiliki nilai saja, tidak memiliki nilai dan arah. Tapi kalau besaran vektor itu memiliki nilai dan arah ya. Nah, tapi di sini laju reaksi berbeda ya. Laju reaksi bukan laju seperti di fisika, laju dan kecepatan ya. Jadi laju di sini ya, dia hanya memiliki nilai saja, tetapi tandanya ada yang terjadi pengurangan, ada juga yang mengalami pertambahan ya. Kalau di konsep fisika mungkin jarak itu sama dengan S per T, tetapi kalau laju di sini ya, kalau di fisika kan kecepatan itu jarak per waktu, tapi kalau di sini laju reaksi itu sama dengan delta R per delta T. Nah, di sini tandanya minus. Kenapa minus? Karena di sini R-nya itu adalah reaksi. Ingat tadi pengurangan ya. Jadi reaksi itu mengalami pengurangan, makanya di sini tandanya minus ya untuk laju reaksinya. Atau R di sini laju reaksi. Nah, karena di sini produk itu kan bertambah. Di sini kan bertambah nih ya. Ini bertambah. Maka di sini tandanya plus delta P per delta T gitu ya. Jadi laju reaksi itu bisa dapat didefinisikan itu adalah laju pengurangan konsentrasi molar reaksi atau laju pertambahan konsentrasi molar produk dalam satuan waktu. Itu ya. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini apa saja yang mempengaruhi laju reaksi? Ya, yang pertama ya, itu ada luas permukaan. Ya, apa itu Pak luas permukaan? Yang namanya luas, kamu pernah menghitung luas? Misalnya luas dari persegi panjang. Ya, berarti apa? Panjang kali lebar, gitu ya. Bentuk kepingan itu kan bentuknya seperti apa? Kubus, kemudian seperti balok gitu ya. Rata kubus ya, seperti gitu ya. Nah, apakah ukuran kepingan zat padat berpengaruh terhadap laju reaksi? Nah, pertanyaan ini dapat dijawab dengan mengamati reaksi antara batu pualam. Ini batu pualam ya, ini banyak banget di toko material batu pualam, atau juga bisa diganti misalkan dengan kembang api neon, bisa itu karena dia magnesium ya, atau juga bisa dengan menggunakan serbuk zinc itu tadi ya. Nah, gitu kan ya. Tapi kalau namanya serbuk ya berarti bentuknya serbuk, tapi kalau ini dia batu, bentuknya batu, kemudian nanti dibandingkan antara yang dalam bentuk masih batu gede dengan bentuk serbuk, mana yang lebih cepat bereaksi kan gitu ya. Jadi di sini untuk batu pualam CaCO3 kalsium karbonat itu direaksikan dengan asam klorida HCl menjadi CaCl2 plus H2O plus CO2. Nah, di sini kenapa Pak kok hasilnya begini gitu ya. Nah, ini nanti konsepnya adalah ketidakstabilan ya. Nanti di asam basa nanti akan Bapak ajarkan ya, karena kondisinya sekarang sedang pandemi ya. Jadi Bapak tidak bisa mengajarkan secara detail bagaimana suatu
reaksi ini bisa terjadi. Karena untuk prinsip reaksi atau kita memprediksi suatu reaksi itu, selain dari konsepnya dari ikatan kimia, juga ada konsep dekomposisi rangkap, ketidakstabilan gitu ya. Nah, itu juga untuk memprediksi bagaimana suatu senyawa bereaksi menghasilkan senyawa yang baru, tapi kita bisa prediksikan ya. Kemudian juga dengan demikian perubahan laju reaksi semata-mata sebagai akibat perbedaan ukuran kepingan alam. Jadi perbedaan ukuran ini juga nanti akan mempengaruhi luas permukaan. Nah, di sini dalam hal ini ukuran kepingan alam disebut dengan variabel bebas. Kenapa ukuran kepingan alam disebut dengan variabel bebas? Intinya variabel bebas di sini adalah yang menyebabkan perbedaan itu sendiri apa? Ya, itu adalah disebut dengan variabel bebas. Sedangkan perubahan laju reaksi di sini itu sebagai variabel terikat. Akibat dari ukuran kepingan alam ini ya menghasilkan apa? Penyebabnya apa? Perubahan laju reaksi. Gitu kan. Jadi variabel bebas itu apa yang menjadi faktor ya, kemudian itu adalah variabel bebas. Sedangkan kalau variabel terikat itu adalah variabel yang menjadi perubahan. Apa yang disebabkan kalau ukuran kepingan alam ini berbeda-beda? Pastikan perubahan laju reaksinya gitu ya. Sedangkan di sini ada variabel kontrol. Nah, variabel kontrol itu adalah variabel yang dibuat tetap, artinya dibuat konstan, tidak diberikan perlakuan khusus. Ini ya, dia kalau dalam keadaan standar ya standar saja, karena itu sebagai pembanding. Ya. Oke. Berikutnya juga ya, di sini ada hubungan luas permukaan zat dengan ukuran butirannya. Kalau kita bandingkan mungkin ya, misalkan di sini katakanlah bentuknya adalah kubus ya. Misalnya di sini panjang rusuknya adalah 1 cm. Kemudian di sini 0,5 cm. Di sini 0,25. Kalau secara ukuran panjang rusuk aja Pak, panjang rusuknya aja ini 1, ini 0,5, 0,25 ya. Ingat konsepnya, semakin luas permukaan maka dia akan semakin cepat bereaksi. Jangan kalian anggap meskipun dia dalam bentuk serbuk itu luas permukaannya kecil, itu banyak, lebih besar. Malah kita buktikan, coba ya. Di sini kita buktikan. Di sini panjang rusuknya 1 cm, ini 0,5, ini 0,25. Kalau secara logika Pak, pasti luasnya akan lebih, yang paling besar yang ini Pak, yang 1 cm. Enggak begitu ya. Lihat, semakin kecil kan ini ukurannya makin cepat bereaksi. Kita buktikan ya. Nah, kalau misalkan saat luasnya satu permukaan 1 kali 1 cm kubik. Kalau ini 0,5 berarti 0,5 dikali 0,5 0,25 cm kubik. Ini juga sama, 0,25 dikali 0,0625. Nah, ketika 6 luas permukaan berarti kan kalau ada 6 berarti 6 dikali 1 ini. Nah, tinggal 6 di sini. Hasilnya 6, ini 1,5, ini masih 0,75. Nah, jumlah kubus. Nah, gitu ya. Yang membedakan itu adalah jumlah kubusnya, ya. Ketika misalnya di sini jumlahnya 1, di sini yang 0,5 jumlahnya 6, di sini 0,25 jumlahnya 64, ternyata total luas permukaannya lebih gede yang kecil panjang rusuknya ya. Itu 24 cm kubik. Cm persegi, maaf ya, cm persegi. Jadi makanya semakin besar luas permukaan ya, jadi jangan lihat ukurannya kecil-kecil gitu ya, yang bentuknya serbuk dibanding sama yang kepingan ya, jangan bandingin itu. Tetapi kalau kita ukur bersama luas permukaannya ada banyak kan pasti itu lebih lebih banyak yang ini ya, yang kecil-kecil gitu kan ya, total luas permukaan. Oke, berikutnya nah di sini pengaruh ukuran keping tadi. Kalau kepingan halus ya, kita lihat di sini perbandingan antara jumlah gas dan waktu. Kita lihat kepingan halus itu jumlah gasnya akan lebih banyak. Lihat grafiknya, dia akan naik ya. Sedangkan kalau kepingan kasar ya, dia akan lebih rendah seperti itu. Maka dapat disimpulkan semakin banyak jumlah gas maka akan semakin cepat bereaksi. Ya.
Nah, ini semakin cepat bereaksi. Makanya untuk kepingan halus ini akan lebih cepat bereaksi ketimbang dengan yang kepingan kasar, ya. Oke, begitu. Kemudian juga, nah nanti dapat disimpulkan ya, kepingan yang lebih halus bereaksi lebih cepat, kepingan yang lebih kasar bereaksi lebih lambat. Artinya semakin luas bidang sentuh, semakin cepat bereaksi berlangsung. Kemudian yang kedua, ini ada konsentrasi pereaksi, ya. Nah, pengaruh konsentrasi pada laju reaksi ini dapat dipelajari dengan mengulangi reaksi magnesium dengan asam klorida, ya. Perbedaannya apa, Pak? Nah, perbedaannya di sini. Ya, di sini yang kita masukkan adalah 0,06 gram magnesium. Ini juga sama, 0,06 gram magnesium. Yang beda apa? Yang beda adalah konsentrasinya. Di sini 1 molar, di sini 0,5 molar. Dan di sini juga volumenya 50 cm kubik atau setara dengan 50 ml, ya. Jadi 1 cm kubik itu kan sama dengan 1 ml, ya. Jadi ketika kita lihat apa yang terjadi, kalau di sini konsentrasinya 1 molar, di sini 0,5 molar, ya. Apa yang terjadi? Nah, kita lihat. Nah, ternyata ketika kita sudah percobaan, ternyata yang memiliki konsentrasi lebih besar itu 1 molar itu akan volume hidrogennya lebih banyak. Makanya dia di sini. Nah, gitu kan? Tadi Bapak bilang kalau volume hidrogennya itu dia banyak, maka dia akan lebih cepat bereaksi. Sedangkan kalau yang 0,5 molar dia akan lebih rendah. Seperti ini grafiknya. Ya, sebetulnya ini kalau misalkan standarnya kita lebih praktikum di laboratorium. Jadi biar benar tidak sih teorinya seperti ini. Kita coba membuktikan. Ya. Coba membuktikan apa istilahnya, mungkin bahasanya lebih coba membuktikan bagaimana suatu teori itu kemudian kita buktikan untuk apa istilahnya, mungkin untuk kita bandingkan, ya, dibandingkan benar tidak, ya. Kalau misalkan jawaban saya, misalkan hasil saya tidak sesuai, apa kesalahannya? Kan di situ banyak faktor, ya. Jadi ketika suatu dalam percobaan itu tidak biasanya tidak sejalan gitu, kadang-kadang ya. Kadang memang ada namanya manusia, pasti ada yang namanya kesalahan lah, ya. Ya, jadi banyak faktor. Kemudian juga, nah kita lanjutnya. Yang mempengaruhi dari laju reaksi itu ada tekanan. Ya, kelajuan dari reaksi seperti itu juga dipengaruhi tekanan. Penambahan tekanan dengan memperkecil volume akan memperbesar konsentrasi sehingga dapat memperbesar laju reaksi, ya. Ketika suatu reaksi, ya misalkan di sini ada suatu partikel, ini kan partikelnya jaraknya renggang, ya, renggang, ya. Maka untuk terjadi tumbukan atau bereaksi itu kan pasti akan kemungkinannya juga tidak besar. Tapi ketika kita tekan atau berikan tekanan atau bisa memperkecil volume, maka apa yang terjadi? Di sini kan pasti partikel atau zatnya di sini kan partikel-partikelnya dia akan semakin berdempetan. Nah, kalau kalian lihat di sini, itu kan makin berdekatan. Kalau berdekatan makin tumbukan nggak? Pasti makin tumbukan kan? Makin kemungkinan tumbukan itu pasti dia akan lebih sering terjadi. Misalnya kalau misalkan dalam satu kelas kamu, katakanlah ada 11 IPA 1. Biasanya kapasitasnya 100 orang. Coba kita Bapak masukkan 1000 orang ke situ. Ya, apa yang terjadi? Pasti berjejal-jejalan di dalam, ya. Ya, banyak orang. Pasti kalau orang apalagi kalau orangnya di situ sambil lari-lari, ya pasti akan tumbukan ke sana ke sini, ya. Jadi konsepnya sama. Ketika diberikan satu tekanan atau volumenya diperkecil, ya, maka suatu senyawa atau partikel juga akan semakin sering terjadi tumbukan, sehingga reaksi di sini juga akan semakin cepat bereaksi, ya. Oke, berikutnya di sini ada suhu. Nah, laju reaksi juga dapat dipercepat atau diperlambat dengan mengubah suhunya. Reaksi akan berlangsung lebih cepat pada suhu yang lebih tinggi. Sama halnya ketika kamu menyeduh teh, ya, ini sini ada sebuah teh, kemudian melarutkan sebuah gula, melarutkan gula.
Ketika dalam suhu yang panas, tehnya kan ketika kita aduk gulanya pasti akan lebih cepat larut. Berbeda halnya ketika kita misalnya pada suhu dingin tehnya gitu ya. Jika kamu nyeduh teh pada suhu dingin, kemudian kamu masukkan gula, pasti ketika diaduk gulanya akan lebih lambat larutnya gitu ya, ketimbang memakai air panas. Itu adalah suhu. Jadi pengaruh suhu ini mempengaruhi laju reaksi ya. Kemudian juga ada katalis ya. Katalis di sini adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tetapi zat itu sendiri tidak mengalami perubahan yang kekal, tidak dikonsumsi atau tidak dihabiskan. Katalis dibedakan menjadi katalis homogen dan katalis heterogen. Katalis homogen adalah katalis yang sepase dan zat yang dikatalisis dengan zat yang dikatalisis. Sedangkan katalisis heterogen adalah katalis yang tidak sepase dengan zat yang dikatalisis. Ya. Jadi katalis di sini itu tidak ikut bereaksi, tetapi dia akan diperoleh kembali pada hasil reaksi. Ya. Jadi konsep dari katalis. Ya. Katalis ini juga di dalam tubuh juga banyak. Ya. Ada inhibitor gitu ya. Nanti kalau di biologi mungkin di kelas 12 ada koenzim dan akoenzim gitu ya. Kalau di biologi itu biasanya yaitu adalah berfungsi untuk katalis ya. Kemudian juga di sini, nah ini contoh ya. Misalkan adalah suatu reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat setiap kali suhu dinaikkan. Di sini ada kata-kata 2 kali ya. Ada kata-kata 2 kali lebih cepat. Jika laju reaksi pada suhu 25 derajat Celcius adalah X molaritas per second. Nah, ini satuan dari laju reaksi, karena tadi laju reaksi kan ininya adalah delta M per delta T atau konsentrasi per waktu. Konsentrasi kan satuannya molar ya, per waktu. Waktu itu kan sekon, jadi molaritas per sekon. Berapakah laju reaksi pada 55 derajat Celcius? Kalau kita mau menjawab soal seperti ini ya, mungkin di sini kita jawab kenaikan suhu dari 25 derajat ke 55 kan tinggal dikurang aja nih, 55 dikurang 25 ya jadinya 30. Atau boleh 3 kali 10 derajat ya, 30 derajat kan gitu ya. Maka laju reaksinya menjadi berikut. Boleh pakai cara seperti ini ya. Jadi kenaikannya di sini Pak kenapa 2? Karena di sini 2 kali lebih cepat. Kalau 3 kali lebih cepat tinggal diganti aja. Di sini kan ininya 3 kali ya. Berarti ini kan berapa kali itu dari apa? Kenaikannya kan dari 25 menjadi 55, berarti kan kenaikannya 3 kali. 1 2 3 dikali X molaritas per second. Maka 2 pangkat 3 dikali molaritas per second, atau berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8 molaritas per second. Untuk jelasnya boleh diuraikan seperti berikut. Dari 25 ke 55 karena kenaikannya 10 derajat kan, ini 10 nih. Awalnya kan X nih, X molaritas per second. Naiknya 2 kali. Ketika X naiknya 2 kali kan 25 kan naiknya 10 nih. 5 ke 10 berarti 35 kan. Berarti naiknya 2 kali X kali 2, 2 kali berarti 2X. Kemudian ini juga sama, 35 ke 45 2X kali 2 berarti 4X. 45 ke tambah 10 karena dinaikannya 10 derajat ya, 10 derajat ya. Sampai 55 berarti 4X dikali 2 kalinya berarti 8X gitu ya. Kemudian juga, nah kita lanjut ya, persamaan laju reaksi. Nah, bentuk dari persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi di sini ya, di sini ada persamaannya adalah MA ditambah NB menjadi PC plus ID, di mana M, N, P, Q itu adalah koefisien ya, koefisien. Koefisien itu apa Pak? Ya biar berupa angka, biasanya ada 1, kalau 1 biasanya jarang ditulis. Ada 2, ada 3 ya, terserah itu, yang penting jangan negatif ya. Kalau untuk koefisien R di sini laju reaksi, maka untuk menentukan laju reaksi ingat konsepnya ya. Jadi kalau misalkan ada di soal ya, jadi kalau kita mau disuruh menentukan persamaan laju reaksi ya, suatu persamaan reaksi, maka yang diambil adalah pereaksi ya. Jadi di sini R-nya sama dengan K di sini nanti ketetapan laju reaksi, kemudian konsentrasi A dipangkatin X dikali dengan konsentrasi B dipangkatin Y. Nah, yang diambil yang pereaksi yang ini ya, bukan yang produk ya, bukan ya.
X di sini apa? X di sini adalah order reaksi terhadap reaksi A. Ya, kan yang dipunyai si A ya. Yang Y order reaksi terhadap B. Ya. Tetapan jenis reaksi adalah suatu tetapan yang nilainya tergantung pada jenis reaksi, suhu dan katalis. Ya. Berikutnya juga di sini makna order reaksi. Nah, order reaksi di sini ada 3. Pertama ada order 0. Reaksi dikatakan berorder 0 terhadap salah satu reaksinya apabila perubahan konsentrasi reaksi tersebut tidak mempengaruhi laju reaksi. Gitu ya. Kemudian juga ada order 1. Nah, suatu reaksi dikatakan berorder 1 terhadap salah satu reaksinya jika laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi tersebut. Kemudian ada order 2. Suatu reaksi dikatakan berorder 2 terhadap salah satu reaksi jika laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaksi tersebut. Nah, di sini adalah bentuk dari grafik ya. Kalau grafik order 0 karena berapa, misalkan gini ya. Jadi kenapa sih Pak kok gambarnya dia lurus gitu ya? Nah, di sini kita bandingkan saja ya. Di sini yang kita bandingkan adalah laju reaksi dengan konsentrasi, ya. Laju reaksi dengan konsentrasi. Di sini Bapak tidak akan terlalu menjelaskan yang ada logaritma gitu ya. Sebetulnya nanti ketika kalian kuliah itu ada yang namanya logaritma. Jadi ketika nanti kuliah misalnya kalian ambil jurusan di kimia misalnya gitu ya. Kok saya dulu sama Pak Ricci nggak pernah diajarin seperti ini gitu ya. Misalnya ada logaritma. Ya, karena kondisi seperti ini ya mau gimana lagi, tadinya Bapak mau ajarkan kalian gitu ya, bagaimana cara memprediksi order suatu reaksi dengan menggunakan data percobaan gitu ya. Jadi karena berhubung seperti ini ya nggak apa-apa lah ya, Bapak ambil yang simpel-simpelnya saja ini ya, yang memang ada yang tidak terlalu diinikan banget gitu ya. Sebetulnya pengen detail juga, tetapi itu tadi karena kondisinya seperti ini ya, gambarannya ini juga gitu. Oke. Kemudian juga di sini ya, karena tadi order 0 kenapa gambarnya lurus. Nah, kalau misalkan berapapun dipangkatin 0 itu kan pasti dia 1 angkanya ya, 1000 pangkat 0. Kan order itu kan pangkat ya. Ya. Berapapun dipangkatin itu pasti hasilnya 1. 1000 pangkat 0 1, 1.000.000 pangkat 0 1. Ya, makanya grafiknya dia lurus, konstan. Sedangkan kalau yang B ya, karena pangkatnya 1 kan order 1. Berarti nanti laju reaksinya dia akan berbanding lurus dengan laju reaksi. Nah, laju reaksinya makin besar maka konsentrasinya juga semakin besar, maka grafiknya seperti ini. Sedangkan kalau order 2 maka grafiknya akan seperti ini ya. Order reaksi ditentukan melalui percobaan, tidak berkaitan dengan koefisien reaksi ya. Tapi ada juga yang memang mempengaruhi koefisien reaksi, tapi ini hanya sebagian kecil saja ya. Nah, kemudian di sini untuk menentukan persamaan laju reaksi. Nah, menentukan persamaan laju reaksi di sini ya, itu juga bisa menggunakan dengan data percobaan ya. Di sini laju ukur pada awal reaksi dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Berikut contoh data tabel reaksi antara ion amonium NH4+ dengan ion nitrit NO2-. Di sini ada 6 kali percobaan. Nah, konsentrasinya ion awalnya ada percobaan ke-1 0,01, 0,2, laju awal yang dihasilkan adalah 5,4 ya. Nah, kemudian kita apa ya? Nah, di sini data laju reaksi ion amonium dengan ion nitrat pada 25 derajat Celcius. Itu NH4+ tambah dengan NO2- menjadi N2 plus 2H2O. Bagaimana caranya kita menentukan laju reaksi? Nah, persamaan laju reaksinya kita anggap seperti ini dulu. R sama dengan K, karena yang dipakai adalah koreaksi NH4+ dipangkatin X dulu ya, kali dengan konsentrasi NO2 min pangkat Y. Nah, untuk mencari order reaksi terhadap NH4+ yaitu X ya, kita mau nyari X dulu. Berarti kalau kita mau nyari X, berarti kita cari konsentrasi NO2 yang sama ya. Membandingkan dua percobaan dengan konsentrasi ion NO2- sama, misalnya percobaan 5 dan ke-4 atau percobaan ke-6 dan percobaan ke-4. Nah, di sini kan tadi
di awal. Percobaan kelima untuk yang NO2 5 ke 4 kan sama nih ya, 0,2 ini 0,2, cari yang sama ya. Berarti 5 dan keempat sama juga. Nah ini kan kalau kita masukkan bandingkan R5 dan R4. Nah laju reaksinya K dikali percobaan kelima berapa nih konsentrasinya, 0,04 dikali pangkat X dikali 0,02 pangkat Y per K dikali 0,02 pangkat X dikali dengan 0,2 pangkat Y. Karena sama, ini boleh dicoret ya. Yang sama coret. Nah K juga sama ya. Maka 0,04 dibagi 0,02 hasilnya 2 pangkat X ya. Nah 21,6 ini kan coret nih, 2 pangkat 7 kan 10 pangkat 7, 21,6 dibagi 10,8 berarti hasilnya 2 pangkat X. Kalau dalam konsep matematika ini kan coret, ini kan pangkatnya 1 nih, 2 nih, berarti X nya adalah sama dengan 1 ya. Maka didapat X nya adalah 1. Kalau kita mau cari Y, berarti kita cari data X yang sama ya, yaitu di percobaan 2 dan 1. Kita bandingkan 2 dan 1, R2 dan 1. Nah maka ini ya, tinggal coret aja ya yang X yang sama. Jadi 0,02 dibagi 0,01, jadi 2 pangkat Y. Ini 10,8 bagi 5,4, ini 2 pangkat Y. Y nya sama dengan 1. Maka diperoleh persamaan lajunya adalah R sama dengan K dikali konsentrasi NH4 plus kali dengan NO2 min pangkat 1. Terus pangkat 1, ini juga pangkat 1 ya. Nah sekarang kita mau mencari nilai K nya. Nilai K di sini untuk semua reaksi itu konstan, artinya tetap ya. Jadi kalau kamu masukin ke data mana saja pasti hasilnya akan sama ya. Di sini percobaan 1 yang kita pilih. Jadi kalau Bapak misalkan di saat disuruh mencari nilai K, kamu ini saja ya, ambil saja yang percobaan yang paling kecil aja angkanya, nggak usah gede-gede. Kalau yang gede-gede kan ribet gitu ya. Jadi yang kecil aja. Di sini misalkan Bapak ambil percobaan 1 yang dipilih. Maka nilai K dihitung sebagai berikut. R-nya kan kita dapat tadi 5,4. Ya. Oh ya, bukan 5,4. Percobaan 1 itu kan 5,4 ya, kali 10 pangkat 7. Sama dengan K dikali konsentrasi dari NH4 plusnya adalah 0,2 di percobaan ke-1 ya, dikali dengan 0,01. Ini dapat dari mana? Dapat dari tabel yang tadi, yang di awalnya ini. Nah, yang ini ya. Jadi kita masukin aja nih angka yang percobaan ke-1 ke persamaan laju reaksi yang udah didapat ya. Boleh pakai percobaan 2 apa? Boleh, sama aja ya. Enggak ngaruh. Jadi pasti hasilnya akan sama. Nah, di sini K dikali dengan 0,02 maaf dikali 0,01. Hasil K-nya adalah 5,4 kali 10 pangkat 7 per 0,2 dikali 0,01. Hasilnya adalah 2,7 kali 10 pangkat min 4. Jadi persamaan laju reaksi lengkapnya dapat dituliskan sebagai berikut. R sama dengan 2,7 kali 10 pangkat min 4 kali NH4 plus pangkat 1 dikali dengan konsentrasi NO2 min pangkat 1 ya. Atau kalau kita mau disuruh menentukan laju reaksi dengan konsentrasi yang berbeda, misalnya dengan mengetahui persamaan laju reaksi, maka laju reaksi dengan berbagai konsentrasi dapat diramakan. Misalnya jika konsentrasi ion NO2 min 0,3 dan konsentrasi ion NH4 plus 0,5, laju reaksinya adalah sebagai berikut. Ya tinggal dimasukin aja. Konsentrasi NH4 plus berapa? 0,5. Konsentrasi NO2 min berapa? 0,3. Tinggal dikali, hasilnya adalah 4,05 kali 10 pangkat min 5. Itu jadi gunanya untuk menentukan nilai K. Nah ini silakan nanti kalian coba banyak latihan ya. Oh iya, Bapak lupa, di sini ada order reaksi total. Jadi kalau misalkan tadi ditanya misalkan order totalnya berapa, Pak? Nah, order totalnya berarti kalau tadi kan NH4 plus dapatnya pangkatnya 1, Y-nya dapat juga 1. Kalau ditanya order total, ya berarti tinggal dijumlah X tambah Y, 1 tambah 1, 2. Berarti order totalnya adalah 2. Ya, dijumlah aja. Ini tinggal kamu pahami saja ya. Nah, ini teori tumbukan tadi ya. Nah, teori tumbukan di sini adalah tadi yang Bapak bilang ya. Semakin sering terjadi tumbukan, maka akan semakin cepat bereaksi.
Nah, di sini tumbukan yang menghasilkan reaksi itu kita sebut dengan tumbukan efektif, ya. Energi minimum yang harus dimiliki oleh partikel reaksi sehingga menghasilkan tumbukan efektif disebut dengan energi pengaktifan atau disebut dengan energi aktivasi, EA. Nah, energi minimum yang harus dimiliki reaksi sehingga reaksi dapat berlangsung itulah yang disebut dengan energi pengaktifan. Jadi ketika suatu reaksi itu dia akan menghasilkan suatu produk, pasti butuh yang namanya energi minimum untuk menghasilkan suatu produk. Bayangkan ketika kamu misalkan disuruh mengangkat meja, tetapi kamu belum makan 3 hari 3 malam, pasti nggak bakal kuat karena tenaganya belum diisi. Ya, ada energi minimal. Sama seperti halnya dengan senyawa atau suatu unsur. Dia ketika mau bereaksi pasti dia butuh energi minimal, yaitu berupa energi aktivasi. Untuk apa? Untuk menjadikan suatu produk. Oke, jadi seperti itu. Di sini energi pengaktifan itu ditafsirkan sebagai energi penghalang atau barrier antara reaksi dan produk. Reaksi harus didorong sehingga dapat melewati energi penghalang tersebut, baru kemudian dapat berubah menjadi produk. Ya, katakanlah kalau kamu membakar kertas misalnya. Di sini kertas ada yang belum sempat terbakar, ada juga yang sudah terbakar. Kalau yang sudah terbakar semua, berarti itu energinya cukup untuk menghasilkan suatu produk baru. Sedangkan kalau kertas yang belum terbakar semua, berarti energinya kurang cukup. Gitu kan ya, logikanya seperti itu. Ya, berarti ini kertas kan masih ada yang belum terbakar semua, berarti energi untuk membakar kertas sehingga menghasilkan senyawa baru itu belum cukup. Artinya energi aktivasinya atau pengaktifan itu belum memenuhi untuk menghasilkan senyawa baru. Ya. Nah, di sini kita bandingkan antara reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, ingat reaksi eksoterm itu reaksi itu lebih besar dibandingkan produk. Makanya posisinya ada di atas, ya. Nah, di sini kita bandingkan energi aktivasi itu di sini segini ya. Ini ada delta E atau perubahan energi dalam, ya. Kemudian di sini kalau dia yang reaksi endoterm, maka produk di atas ya, karena lebih besar. Energi aktivasinya lebih besar kalau reaksi endoterm. Sedangkan kalau reaksi eksoterm itu lebih kecil energi aktivasi. Kita bandingkan saja. Ya, segini kan logikanya kalau di matematika ada sumbu X, ada sumbu Y. Ya. Ya, kalau di sini kan ini angkanya ini kan cuma segini gitu ya. Berapa sih? Misalnya dari sini ke sini misalnya cuma ada 3, ini ke sini berapa tuh? 6 misalnya. Nah, ini kan lebih gede berarti energi aktivasinya ya. Kemudian juga pengaruh konsentrasi tadi dan luas permukaan tadi ya. Semakin besar konsentrasi, semakin besar pula kemungkinan partikel saling bertumbukan sehingga reaksi bertambah cepat. Begitu juga halnya dengan luas permukaan. Semakin luas permukaan, semakin banyak tumbukan dan reaksi semakin cepat. Di sini juga pengaruh suhu. Nah, T2 itu lebih besar dengan T1 ya suhunya. Ya, jadi ketika kita gambarkan ya energi minimumnya, minimum tumbukan, kalau T2 semakin besar atau suhunya semakin besar, maka energi aktivasinya juga akan semakin kecil. Beda kalau misalkan suhunya lebih rendah, dia akan semakin tinggi energi aktivasi. Semakin tinggi energi aktivasi, maka akan semakin sulit untuk bereaksi. Kalau semakin rendah, justru energi aktivasinya dia akan semakin cepat bereaksi, gitu ya. Di sini pengaruh katalis. Nah, untuk pengaruh katalis juga sama. Nah, di sini contohnya kalau yang warna ini EA dengan EA aksen. Kalau EA aksen di sini dengan katalis, maka energi aktivasinya juga lebih rendah. Sedangkan kalau tanpa katalis, energi aktivasinya juga lebih rendah. Sehingga untuk lebih cepat bereaksinya, lebih cepat yang menggunakan katalis. Karena energi aktivasinya juga lebih kecil, ya. Oke, ya. Oke, itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.